Hari ini kita mau bahas mengenai rahasia kulit cantik dan awet muda. Rahasia nih, jadi jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, next slide yang ada baby. Ibu-ibu di rumah ada yang punya cucu atau ponakan yang masih bayi? Ada ya, pasti suka pegang-pegang kulitnya deh. Gimana kulitnya bayi itu seperti apa sih? Halus, kenyal, lembut, ya. Pasti seneng banget sama bayi baru lahir terutama ya, karena mereka tuh punya kulit tuh begitu lembabnya perfect, terus kenyalnya perfect, warnanya juga merata ya. Nah, next slide. Seiring dengan usia, bayi itu akan menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja jadi dewasa muda, dewasa tua, dan akhirnya lansia. Kenapa ya kulit dari bayi ke remaja sampai lansia itu kok berubah? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa sih kita nggak bisa kulitnya kayak bayi aja terus, kayak anak-anak terus? Nggak ada hormon, betul. Apalagi? Sekarang ada yang tahu nggak kalau ciri-ciri tanda penuaan pada kulit itu apa aja? Keriput, kering, ada lagi, kendur, jelek. Oke, next slide. Jadi ini ya, kalau misalnya kita kulitnya sudah mulai menua itu tandanya dia sudah mulai kering. Karena kelenjar minyaknya sudah mulai mengalami atrofi. Udah mulai pegang-pegang kulit. Terus kusam. Kok waktu remaja kulit aku kayaknya glowing, tapi makin kesini makin kusam. Kenapa ya? Nanti kita ada di next slide. Lalu yang tadinya mulus kok tiba-tiba kok nggak rata lagi dipegang, kok kayak ada kerutan. Kalau ketawa ada kerutan. Atau ada yang nggak ngapa-ngapain pas ngaca juga udah ada garis ya. Terus mulai kendur. Lalu mulai ada warna kulitnya nggak rata, ada flek hitam, ada penebalan kulit, kayak ada muncul tai lalat yang tadinya nggak ada nih, kok tiba-tiba ada tai lalat ya? Atau yang tadinya nggak punya tompel, kok tiba-tiba ada tompel gitu. Lalu pori-pori kok besar, kok tiba-tiba kok waktu aku dulu dewasa kulitnya tuh halus, tapi kok makin kesini kok pori-porinya makin kelihatan. Nah, ini adalah ciri-ciri tanda penuaan pada kulit. Sebenarnya tanda penuaan secara umum tuh banyak, tapi yang aku bahas hari ini adalah tanda penuaan pada kulit dulu ya. Slide. Nah, untuk penuaan pada kulit itu ternyata ada rankingnya. Jadi bukan cuman anak-anak sekolah yang punya ranking, penuaan pada kulit juga ternyata ada ranking loh. Nah, coba dilihat nanti di rumah atau di sini kalau punya kaca dilihat ranking berapa nih. Jadi ada 4 nih ranking, namanya Global Aging Scale atau Global Photo Damage Classification Scale. Yang pertama itu rankingnya kalau dia sudah ada sedikit kerutan, lalu ada perbedaan warna kulitnya udah mulai nggak rata, udah mulai ada flek, tapi belum ada penebalan kulit yang kita kenal spruten. Lalu biasanya nggak pakai make up juga masih pede kemana-mana. Itu udah penuaan derajat 1 kalau sudah mulai ada kerutan halus dan juga sudah ada flek hitam. Ya. Ranking 2 itu kalau sudah ada kerutan dinamis. Kerutan dinamis itu kerutan yang muncul kalau kita berekspresi. Jadi pada saat kita diem nih nggak ada kerutan, tapi kalau misalnya kita ketawa, kalau kita senyum, kalau kita ngerut, sudah ada garis, itu namanya kerutan dinamis ya. Lalu sudah mulai ada flek yang mulai kelihatan dan sudah ada yang namanya spruten tadi yang penebalan kulit gitu. Nah, ini sudah masuk ranking 2 ya. Yang tadi ada kerutan dinamis dan ada sprutan. Terus yang tipe 3, yang ranking 3 itu kalau misalnya sudah ada kerutan walaupun kita tidak berekspresi. Jadi kayak misalnya nggak ngapa-ngapain juga sudah ada garis di sini, sudah ada garis di dahi, sudah ada garis di sini padahal dalam posisi diam. Itu namanya kerutan statis.
Nah, lalu kalau misalnya yang kedua itu gejala ranking 3-nya adalah udah kelihatan warna kulitnya nggak rata, sudah mulai ada pelebaran pembuluh darah. Nah, biasanya yang udah grade 3 ini dia selalu mencoba untuk menutupi wajahnya menggunakan make up yang tebal. Nah, yang ranking terakhir juaranya adalah kalau misalnya dia kerutannya sudah parah banget. Jadi udah dalam kerutannya, lalu sudah mulai ada kulit yang kendur, kulit yang turun, dan sudah lumayan banyak sprutennya gitu. Siapa yang ranking 1? Ada yang ranking 1 gak? Oke, ini hanya klasifikasi aja ya. Next slide. Nah, ibu-ibu, ini aku mau jelasin kenapa kulit kita menua. Jadi tuh kulit kita tuh terdiri dari 3 lapisan besar. Lapisan yang paling atas disebut epidermis. Lapisan yang tengah itu lapisan kulit tengah namanya dermis. Lapisan bawah itu hipodermis yang ada lemak. Di bawahnya baru otot. Nah, penyebab kulit kita menua itu komponennya terutama ada di yang namanya lapisan dermis. Lapisan dermis itu adalah lapisan penyokong kulit. Jadi ibaratnya kalau misalnya ibu-ibu bikin rumah, itu ada lapisan, ada yang penyokongnya kan, ada pilar-pilarnya. Nah, pilar-pilar kulit kita itu ada di lapisan dermis, antara lain ada serat kolagen, ada serat elastin, dan ada hyaluronic acid. Yang kalau kita menua itu dia fungsi dan bentuknya udah mulai berubah. Jadi kolagennya mulai tipis, lalu serat elastinnya mulai pecah, mulai rusak, dan hyaluronic acidnya dia mulai berkurang. Nah, lapisan penyokongnya itu adalah elastis dan kolagen. Jaringan elastin dan kolagen yang kurang itu menyebabkan kulit kita tuh kehilangan penyokong. Jadi ibaratnya pilarnya itu lemes. Jadinya yang di atas yang tadinya rata jadi bergelombang dan jadi kerutan. Gitu. Kemudian yang biru-biru ini apa? Hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu adalah zat yang mempertahankan kadar air di kulit. Supaya si kolagen sama elastin ini dia bentuknya tetap, kadar air di kulitnya itu harus cukup. Jadi kalau asam hyaluronatnya kurang, nggak ada yang nahan air, akibatnya karena kering, jadi gampang pecah, gampang tipis. Jadinya kalau hyaluronic acid berkurang, otomatis elastik berkurang, kolagen berkurang, kulitnya langsung keriput. Jadi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan hyaluronic acid, elastin, dan kolagen ini bisa didapatkan baik dari produk skincare ataupun makanan kita sehari-hari. Dan juga jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Jadi kadang-kadang kalau udah tua tuh kemana-mana males karena takut pipis. Cuman jadinya kulitnya kering ya, karena kulit kita kekurangan elastin dan kolagennya gitu. Vitamin E itu bagus. Cuman vitamin E kita sebenarnya di dalam tubuh tuh kebutuhannya tidak terlalu tinggi dan bisa didapat dari makanan sehari-hari. Cuman kalau misalnya mau minum vitamin E, kalau misalnya memang ada kebutuhan kulitnya misalnya kering, usianya sudah mulai menopause, itu boleh. Tapi sebenarnya vitamin E tidak perlu diminum setiap hari. Atau kalau minum setiap hari dosisnya tidak perlu besar gitu. Nanti aku ceritain apa yang sebenarnya kita butuhkan, suplemen apa yang kita butuhkan supaya kulitnya tetap muda. Slide. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu dong, apa sih penyebabnya kulit kita jadi tua? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tua itu DNA di dalam tubuh kita itu mulai memendek. Dan DNA yang memendek itu biasanya dipengaruhi oleh jumlah radikal bebas di dalam tubuh. Kalau kita jumlah radikal bebas di dalam tubuhnya tinggi, akibatnya terjadi peradangan. Peradangan itu yang mempercepat proses penuaan. Nah, radikal bebas itu apa aja sih? Radikal bebas itu contohnya yang paling gampang adalah salah satunya sinar matahari. Sinar matahari itu bagus. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu mau jemur untuk dapat vitamin D, itu sebenarnya tidak perlu lama.
dan pilih jam-jam yang ideal. Biasanya 15 menit, jam 10 udah cukup. Atau kalau misalnya pagi, jam 8 sekitar setengah jam sampai setengah jam itu udah cukup. Karena kalau misalnya lebih dari itu, nanti akan mendapatkan bahaya dari radiasi UVA dan UVB. Makanya kita tetap gunakan sunscreen supaya kulit kita tidak rusak. Lalu asap polusi, baik dari rokok, lalu asap kendaraan, asap pabrik, asap rumah tangga, dan lain-lain, itu juga merupakan radikal bebas yang bisa merusak kulit. Lalu makanan-makanan enak. Makanan-makanan enak yang kadar gulanya tinggi, kayak boba tea, terus soda, lalu makanan manis-manis, produk-produk susu, kue-kue, dan makanan-makanan yang digoreng biasanya. Itu akan menyebabkan kan aku bilang tadi makanan enak. Makanan enak ini bisa menyebabkan kulit kita gampang menjadi tua, ya, gitu. Nah, terus alkohol yang berlebihan, pola tidur yang tidak sehat. Pola tidur yang tidak sehat itu biasanya ditandai dengan kalau malam susah tidur, tidurnya kurang dari 8 jam sehari. Lalu kalau bangun susah tidur lagi. Itu biasanya kalau kronis setiap hari seperti itu, lama-lama tubuh kita akan menua. Dan sebenarnya efeknya bukan hanya di kulit, tapi penuaan secara keseluruhan. Ciri-cirinya kalau kita mulai menua itu kita udah mulai susah tidur, udah mulai gampang lupa, udah mulai gampang marah. Nah, itu berarti kita udah mulai harus melihat diri kita, wah, udah mulai aging nih, apa yang harus dilakukan gitu. Dan kurang aktivitas ya. Jadi kalau misalnya kita sebisa mungkin terus beraktivitas. Jadi supaya metabolisme kita bagus, akibatnya juga kulit kita tidak mudah menua. Slide. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bisa nggak kita reverse aging? Bisa nggak kulit kita yang tua balik lagi ke muda? Bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Bisa. Gimana caranya? Ya itu tadi kurangin ya, minum vitamin kali ya. Iya, minum vitamin boleh. Apalagi? Ya, betul, Ibu, jangan stres. Bawa happy, makanya sering-sering ngumpul sama ibu-ibu ya. Jadi biar happy. Joget terus. Oke, slide. Ibu-ibu, aku mau tunjukin 2 orang wanita ini. Bisa tebak nggak 2 wanita ini usianya berapa? Ih, kok tahu sih? Pernah lihat ya? Jadi 2 wanita ini, yang satu dari Thailand, yang satu dari Amerika, usianya sudah 73 tahun. 73 tahun. Cita-cita. Boleh di print nanti. Cita-cita. Pikiran sama pikiran juga ya mempengaruhi kulit ya. Iya, karena kalau misalnya kita stres itu kan di dalam tubuh kita terjadi peradangan atau inflamasi. Akibatnya tubuh kita mengeluarkan zat-zat inflamasi yang menyebabkan bukan hanya kulit kita juga yang menjadi tua, tapi sel-sel tubuh kita, baik otak kita, sel-sel metabolisme kita. Jadi makanya kalau misalnya stres kan bawaannya kok badan makin gemuk kan, ya itu salah satu tanda penuaan gitu.